Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Istiqomah Jalilah, NIM 12230100017, jurusan Hukum Keluarga 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Pemikiran hukum Islam dari para tokoh Islam. Yang pertama ada Hasbi Asyidiki, bernama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Asyidiki, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lok Semawe, Aceh Utara. Beliau anak dari pasangan Haji Tengku Muhammad Hussein bin Muhammad Suud, seorang ulama terkenal, dengan Tengku Amrah, putri dari Tengku Abdul Al-Aziz, Qadicik Maharaja Kesultanan Mangkubumi Aceh saat itu. Hasbi adalah keturunan ke-37 Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dalam silsilahnya. Pemikiran Hasbi Asyidiki di bidang hukum Islam, yang pertama ada hukum sholat zuhur pada hari Jumat. Kedua, persoalan zakat, yang menyatakan bahwa harta menjadi objek zakat, bukan manusia. Oleh karena itu, menurutnya zakat dapat dikumpulkan dari orang non-muslim sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, baik itu laki-laki ataupun wanita. Yang keempat, hukum bagi orang yang berzina dengan cara dicampuk 100 kali dan tidak boleh ada rasa kasihan saat menjalankan hukum Allah. Tokoh yang kedua, Syekh Yusuf Qardawi, memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf dan Al-Qardawi. Lahir pada 9 September 1926 di Shafat Turab, Mesir bagian barat. Yusuf Qardawi berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, beliau tumbuh menjadi orang yang kuat dalam beragama. Dia dikenal sebagai salah satu ulama Islam terkemuka di dunia dan seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam dan juga mantan dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Beliau memiliki banyak karya dalam berbagai bidang, diantaranya ada bidang fikih, bidang ekonomi Islam, Quran dan As-Sunnah, akidah Islam dan akhlak, pendidikan dan dakwah, dan masih banyak lagi. Pokok pemikiran Yusuf Qardawi dalam menunjang pengembangan hukum Islam dapat ditinjau dari cara beliau memotivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya yang dapat menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam. Salah satu bentuk pemikiran Yusuf Qardawi adalah tentang menentukan hak kepada al-zimah atau non-muslim sesuai dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada Piagam Madinah, yang menyatakan tentang hak dan perlindungan bagi setiap orang yang berada di Madinah mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan meskipun berbeda latar belakang agama dan suku. Tokoh yang ketiga adalah Profesor Dr. Hazairin SH, bernama lengkap Hazairin Harahap, berasal dari Bengkulu, lahir pada 28 November 1906 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau merupakan anak dari pasangan Zakaria Bahri Harahap dan Aminah. Beliau juga cucu dari ulama terkenal yakni Ahmad Bakar. Hazairin ini dalam pendidikannya berhasil menjadi pakar hukum dan satu-satunya doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada waktu itu dalam bidang hukum adat. Pokok pemikiran hukum Hazairin, yang pertama ada legislasi hukum Islam di Indonesia dalam teori Precepti Exit. Teori ini menurut beliau telah patah dan tidak berlaku di tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulainya berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1, maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Kemudian hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain. Yang kedua, melakukan pembaruan Islam di Indonesia yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang berlaku di negara ini adalah syariat agama dan berpegang pada sumber hukum asli yakni Al-Quran dan Hadis. Beliau juga mengkhususkan mengenai pembagian harta waris, yang mana pada hakikatnya hukum kewarisan yang ada dalam Al-Quran merupakan sistem kewarisan yang bersifat bilateral
yaitu sistem yang menghubungkan setiap diri seseorang dengan hak keturunan ibu dan ayah. Tokoh yang keempat adalah Muhammad Abduh, seorang teolog dan filsuf Islam tinggal di Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau lahir di sebuah desa di provinsi Gharbiyah pada tahun 1265 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 1849 Masehi. Ibunya berasal dari negara Arab yang keturunannya meluas ke keluarga Umar bin Khattab. Dan ayahnya adalah orang Turki yang telah lama tinggal di Mesir bernama Abduh Hasan Khairullah. Pemikiran Muhammad Abduh terhadap hukum Islam, beliau mengemukakan beberapa pendapat mengenai poligami yang menyatakan bahwa poligami adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang akan menghasilkan rasa sakit yang luar biasa, jauh lebih buruk daripada panasnya api yang berkobar. Sehingga beliau menyimpulkan sahnya poligami hanya untuk keadaan darurat saja. Yang kedua, mengenai undang-undang perkawinan yang menempati posisi paling otoritatif dan komprehensif jika dibandingkan dengan fikih, fatwa, tafsir, dan jurisprudensi. Yang ketiga, konsep ijma yang harus disepakati oleh seluruh umat global. Tokoh yang kelima ada Kiai Haji Ali Syafi dan Kiai Haji Syahal Mahfuz. Kiai Haji Ali Syafi dilahirkan dari pasangan orang tua Muhammad Syafi dan Mekaya pada 1 September tahun 1926 di Pulau Sulawesi, tepatnya di Donggala, Sulawesi Tengah. Pemikiran Kiai Haji Ali Syafi terhadap hukum Islam yang pertama mengenai fikih sosial, tentang hukum fardu kifayah, konsep hak asasi manusia, pengelolaan zakat, pembahasan lingkungan hidup yang berpedoman pada Al-Quran yang menjelaskan tentang rahmat Allah yang mencakup dari berbagai aspek dan pengutusannya Nabi sebagai rahmat alam semesta. Kemudian pakaian sebagai penutup aurat bagi manusia dan yang menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Selanjutnya, Kiai Haji Syahal Mahfuz dilahirkan di Pati, Jawa Tengah, tepatnya pada 17 Desember 1937. Hampir sebagian besar hidupnya ia jalani di pesantren. Kiai Haji Syahal Mahfuz memiliki pemikiran hukum Islam yang modern, khususnya dalam fikih Islam, sehingga diberlakukan secara absolut, mutlak, dan kaku, tidak ada kompromi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Tokoh yang keenam, yakni Ibrahim Hussein, lahir pada 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Beliau putra ke-8 dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Hussein, seorang ulama dan saudagar kaya keturunan Bugis, dan ibunya bernama Siti Zawiyah, anak bangsawan dari Kerajaan Salebar, Bengkulu. Beliau merupakan tokoh intelektual Muslim Indonesia dalam bidang kajian hukum Islam syariah yang memiliki pemikiran mengenai persoalan hukum dan memicu kontroversi golongannya, termasuk golongan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pendapat-pendapatnya yang kontroversi yaitu mengenai fatwanya tentang keluarga berencana, kebolehan wanita menjadi hakim, masalah lemak babi, dan persoalan judi atau maisir. Tokoh yang ketujuh yakni Munawir Zadzali, lahir di Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925 yang pada saat itu dalam kekuasaan Hindia Belanda. Ayahnya bernama Abu Aswad Hasan Zazali, seorang kiai sekaligus pemimpin ranting Muhammadiyah di desanya yang juga aktif dalam kegiatan tarekat Zazaliyah, dan ibunya bernama Tas'iyah. Munawir Zazali dianggap sebagai sosok yang mempunyai pemikiran kontroversial, juga liberal terhadap pemikiran Islam di Indonesia. Pada tahun 1988, beliau melontarkan gagasan yang bertuliskan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.